Selamat pagi anak-anak semua. Oke, bertemu lagi sama Ibu di pembelajaran matematika. Nah, gimana nih kabarnya yang di rumah? Oke, kita kembali menjalani pembelajaran 50% ya. Jadi 50% di sekolah, tatap muka, dan 50% di rumah, belajar secara daring. Oke. Untuk agar kondisi semakin membaik, Ibu harap anak-anak semua menaati peraturan pemerintah yang sudah ditentukan. Patuhi protokol kesehatan biar sekolahnya bisa normal kembali. Bisa pembelajaran di sekolah full gitu ya. Oke. Dan biar pandemi ini juga cepat berlalu. Pada pertemuan pada hari ini, kita mau membahas latihan soal untuk persiapan ulangan harian bab 1. Oke, soal yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Yang 20 soal itu, kita bakalan bahas satu-satu, kita kupas satu-satu biar semuanya paham, gitu ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Dari pernyataan di bawah ini yang merupakan dalil Pythagoras adalah, dalil Pythagoras itu sama juga dengan teorema Pythagoras. Kalau kita bicara teorema Pythagoras atau dalil Pythagoras kan kita bicara tentang segitiga siku-siku ya. Nah, kita disuruh memilih pernyataan yang benar dari poin A, B, C, D. Oke. Sebelumnya kita gambar dulu segitiga A, B, C gitu ya. Anggap ini segitiga A, B, C. Terus siku-siku di A. Nah, kalau ada segitiga seperti ini, kan anak-anak sudah tahu kalau mau mencari sisi miring, itu kan berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, begitu ya. Nah, dengan kata lain, kalau dikalimatkan, BC ini kan adalah sisi miring. Ini sisi miring, terus ini sisi siku, terus yang ini juga sisi siku gitu ya. Berarti kalau BC berarti kan sisi miring ya, berarti BC kuadrat sama dengan kuadrat sisi miring sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat. AB kuadrat dan AC kuadrat itu apa? Sisi-sisi penyiku. Maka didapatkan pada segitiga siku-siku kuadrat, sisi miring, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jawabannya yang A gitu ya. Oke, itu jawaban yang pertama. Lalu jawaban yang kedua, oke, kemarin ada ralat soal ya, nomor 2 itu yang bawah sini adalah Q. Oke. Nah, karena di sini P, di sini Q dan di sini R gitu ya. Berdasarkan gambar di atas yang merupakan dalil Pythagoras dari pernyataan berikut adalah, di sini sisi miringnya adalah PQ, ini ya sisi miring. Berarti dari dalil Pythagoras kita dapatkan gitu ya, PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat tambah QR kuadrat. Nah, dari sini, dari teorema Pythagoras ini, dari PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat plus QR kuadrat, kita juga bisa dapatkan PR kuadrat. Kita bisa mencari PR kuadrat, itu adalah PQ kuadrat dikurangi QR kuadrat. Begitu juga kita kalau mau cari QR kuadrat, berarti PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat. Nah, di sini yang dicari adalah yang bukan. Oke, kita cek satu persatu. A, PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat plus QR kuadrat. Itu kan sama yang ini. Terus B, PR kuadrat ini ya, sama dengan PQ kuadrat plus QR kuadrat. Kan ini harusnya negatif ya, harusnya min ya, dikurangi. Oke, lalu QR kuadrat
sama dengan PQ kuadrat min PR kuadrat. Udah sama ya, sama yang ini. Oke, terus yang terakhir adalah PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat min QR kuadrat. Itu sama dengan yang ini. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Panjang AC. AC ini adalah sisi miring. Tadi gimana cara cari sisi miring? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, AB-nya adalah 9 ditambah BC kuadratnya berarti 12 kuadrat. Sama dengan 81 ditambah 144 didapatkan AC kuadratnya adalah 225. Maka AC sama dengan akar 225 sama dengan 15. Itu ya, berarti jawabannya yang C. Oke, itu untuk jawaban nomor 3. Sekarang kita masuk ke nomor 4. PQR, jadi ada segitiga siku-siku gitu ya. Segitiga PQR, siku-siku di Q. Oke, PQR, siku-siku di Q, berarti di sini Q. Terus menempatkan P dan R-nya di mana? Terserah senyamannya gitu ya. Misalnya di sini P, di sini Q, lalu di sini R gitu. Jika panjang PQ 4 dan PR-nya 5, berapakah panjang QR? Nah, QR ini kan adalah sisi siku-siku, berarti cara mencarinya QR kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Didapatkan 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 16. Didapatkan hasilnya adalah 9. Itu QR kuadrat ya. Makanya QR kita dapatkan akar dari 9. Akar dari 9 adalah 3 cm. Jawabannya yang A. Itu untuk soal nomor 4. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Panjang BD pada gambar di atas adalah berarti yang dicari ini ya. Berapakah panjang BD? Nah, sebelum kita cari panjang BD, kita cari dulu panjang BC. Biar apa? Biar kita bisa cari panjang BD. Nah, kalau BC itu kan tinggi dari segitiga yang ABC ini ya. Nah, berarti bisa kita dapatkan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC kuadratnya adalah 15, berarti 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat gitu ya. BC kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81. BC kuadrat sama dengan 144. Berarti BC sama dengan akar 144. Akar dari 144 adalah 12 cm. Nah, jangan terkecoh nih ada jawabannya. Tapi kan itulah panjang BC ya, 12 cm. Yang kita cari adalah panjang BD. Oke, berarti kita cari panjang BD. Nah, BD ini adalah sisi miring. Berarti tandanya pakai yang plus. BD kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CD kuadrat. BC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 144 ditambah 25 sama dengan 169. Didapatkan BD-nya sama dengan akar 169 sama dengan 13 cm. Berarti jawabannya yang B. Oke, itu ya. Lalu kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, pada gambar di atas segitiga ABC dengan AC-nya 17, BC-nya 10 dan nah ini ya. CD itu tegak lurus dengan AB. Yang namanya tegak lurus dia pasti sudutnya siku. Panjang CD-nya 8, maka panjang AB-nya. Nah, untuk mencari panjang AB bisa dicari satu persatu seperti ini. Jadi dicari dulu ini panjang AD, terus panjang
BD-nya, terus nanti dijumlah. Oke, kita cari dulu panjang AD. AD ini kan sisi siku-siku, berarti nyarinya AD kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 17 kuadrat itu kan 289 dikurangi 64 sama dengan 225. AD sama dengan akar 225. Makanya ini ketemu 15. 15 itu yang sini. Terus kita cari yang BC. BC kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 10 kuadrat itu 100 dikurangi 64 sama dengan 36. Kita dapatkan BC-nya akar 36 sama dengan 6 cm. Oke. Nah, yang kita cari itu AB. AB sama dengan AD ditambah BD. Oke, salah ya, ini tadi bukan BC tapi BD. Oke, maaf. Nah, sama dengan 15 ditambah 6 sama dengan 21 cm. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7 yang merupakan ukuran segitiga lancip. Nah, segitiga lancip itu C kuadrat harus lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. Nah, C adalah sisi terpanjang. Sisi terpanjangnya berarti di nomor 1 ini 9, yang nomor 2 ini adalah 12 C-nya, terus yang ketiga ini adalah 8. Oke, kita coba satu-satu. Yang pertama itu berarti apakah 9 kuadrat lebih kecil dari 8 kuadrat plus 6 kuadrat? 9 kuadrat itu adalah 81, lebih kecil dari 64 ditambah 36. Ini kan hasilnya 100 ya. Apakah 100 itu lebih besar dari 81? Atau 81 itu apakah dia lebih kecil dari 100? Ya, kan ini benar. Kalau benar, maka dia lancip. Oke, yang kedua. C-nya 12. Berarti apakah 12 kuadrat itu lebih kecil dari 10 kuadrat ditambah 7 kuadrat? 12 kuadrat 144. 10 kuadrat 100 ditambah 49. Apakah 144 itu lebih kecil dari ini? Jumlahnya ini 149. Apakah 144 lebih kecil dari 149? Nah, kalau jawabannya benar, karena ini jawabannya benar, maka dia segitiga lancip. Oke, sekarang kita coba cek yang ketiga. Yang ketiga 5, 8, dan 6. Kita cek apakah 8 kuadrat lebih kecil dari 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat gitu ya. Nah, kita coba nih. 8 kuadrat itu 64, lebih kecil dari 36 plus 25. Ini hasilnya 61, ini 64. Apakah 64 lebih kecil dari 61? Enggak ya. Salah. Berarti dia tidak terpakai. Berarti jawabannya 1 dan 2A. Gitu caranya. Oke, sekarang kita bahas nomor 8. Di antara kelompok bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras adalah triple Pythagoras itu berarti nanti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. Kita coba dari yang A. Yang A ini kan berarti C-nya ini gitu toh. Oke, yang A 12, 16, 24. C-nya yang 24, apakah 24 kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat plus 16 kuadrat? 24 kuadrat kan 576. Apakah sama dengan 144 ditambah 256? Oke. 576, apakah dia sama dengan berapa ini? 3
berapa? 400. Oke, ini kan 400 ya. Apakah 576 sama dengan 400? Tidak toh? Berarti bukan. Kita coba yang B. 10, 24, 26. Berarti ini ya. Oke. Apakah 26 kuadrat itu sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat? Kita tahu 24 kuadrat itu 576 ditambah 100 gitu ya. Kalau 26 kuadrat itu kan 676 ya. Apakah 676 sama dengan, nah hasil penjumlahannya ini berapa? 676 sama kan? 676 sama dengan 676 juga. Karena dia sama dengan, maka dia triple Pythagoras. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut nomor 9. Keliling belah ketupat A, B, C, D pada gambar adalah 104 cm. Jika panjang AC-nya ini adalah 48, maka luasnya, nah ini kan disuruh mencari luas belah ketupat. Luas belah ketupat adalah setengah dikali D1 dikali D2. Oke, D1 itu yang AC, D2 yang BD. Berarti kan kita perlu mencari panjang BD. Oke. Nah, kan kita udah tahu AC itu 48, kita bagi 2, di sini 24, di sini juga 24. Untuk mengetahui panjang BD, kita perlu tahu ininya, sisi-sisinya. Oke, cara nyari sisi sama dengan 104 dibagi 4. Nanti ketemunya adalah 26. Berarti di sini 26 gitu ya. Ini adalah segitiga siku-siku. Berarti kita bisa cari separuhnya nih, separuh dari BD. Nah, separuh dari BD berarti kan ini ya, misalnya di sini ada titik O gitu. Dikasih titik O, berarti DO kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 26 kuadrat 676 dikurangi 576 sama dengan 100. Berarti DO sama dengan akar dari 100 itu adalah 10. Berarti DO-nya 10, di sini OB-nya juga 10. Berarti panjang diagonal 2-nya 20 ya. Nah, kita bisa hitung luasnya, setengah kali 48 dikali 20. Oke, ini coret-coret ketemu 10. 48 dikali 10 adalah 480. Jawabannya yang C. Oke. Terus kita lanjut ke soal nomor 11. Karena kemarin soal nomor 10 kan bonus. Nah, kita disuruh mencari panjang CD. Panjang CD-nya berapa? Nah, cara cari panjang CD itu kita cari dulu panjang BD-nya. BD kuadrat sama dengan, dia kan sisi miring, berarti 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kuadrat itu adalah 256 ditambah 144 gitu kan. Berarti ini adalah 400. BD sama dengan akar 400. Akar 400 adalah 20. Berarti di sini 20 gitu kan. Terus panjang CD, kita bisa cari panjang CD kuadrat sama dengan, nah CD ini adalah sisi miring. Berarti CD kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 400 ditambah 225. CD sama dengan 62. CD kuadrat sama dengan 625. Berarti CD sama dengan akar 625 sama dengan 25. Berarti ini adalah 25 cm. Jawabannya yang C gitu ya. Oke. Terus nomor nih. Luas trapesium. Trapesium itu luasnya adalah setengah dikali A plus B kali T. Oke. A plus B itu mana? A plus B itu SR, ini A dan ini B. Berarti kita udah tahu ya, setengah dikali 10 ditambah 20 dikali
tinggi. Nah, kita perlu mencari tinggi. Nih, tinggi itu ini. Oke. Nah, kalau di sini 10, berarti kan ini ke sini juga 10 nih. Berarti ke sini 5, ke sini 5. Nah, dari sini kita dapat nih segitiga yang ini nih, segitiga. Di sini 5, di sini 13. Berapa tingginya? Kan kita mau hitung tinggi ya. Tinggi kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat itu 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Nah, berarti T adalah akar dari 144 sama dengan 12. Berarti T-nya 12. Dari sini kita dapatkan setengah kali 30 kali 12. Coret yang bisa dicoret, dapatnya 6 gitu kan. 30 kali 6 adalah 180 cm kuadrat. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Soal nomor 13 ini kita disuruh mencari panjang HB. HB ini namanya dia diagonal ruang. Kalau yang BD itu adalah diagonal sisi, gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kita dapat segitiga siku-siku juga. Segitiga siku-siku ini. Oke, di sini H, di sini D, di sini B, gitu ya. Nih, siku-sikunya di D dia. Oke, kita tahu kalau HD itu adalah tinggi dari baloknya, maka di sini 8. Nah, yang perlu kita cari adalah BD dulu untuk mencari HD. Caranya gimana? Di sini kan lebar, berarti di sini 9 cm, gitu kan? Oke, alasnya berbentuk persegi panjang, di sini 9, di sini 12. Kalau kita mau cari panjang BD, berarti kan BD kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 144 ditambah 81 didapatkan 225. Berarti BD sama dengan akar 225. Akar 225 itu 15. Berarti di sini 15. Nah, dari sini kita mencari panjang HB-nya. HB itu kan sisi miring juga. Berarti HB kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 225 ditambah 64 sama dengan 289. HB sama dengan akar 289. 17 cm. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut nomor 14. Banyak pertanyaan kemarin untuk nomor 14 ini ya. Oke. Diketahui 5 T A B C D dengan alas berbentuk persegi panjang. Ukuran sisi AB adalah 8 cm, BC 6 cm, dan panjang rusuk tegaknya 13 cm. Rusuk tegak itu ini TC, TB, TA, TD, itu ya, itu 13 cm. 13 cm. Nah, kita disuruh mencari tinggi limas itu yang ada di tengah-tengah ini. Nah, ini namanya tinggi limas. Oke, tinggi limas itu ya. Nah, untuk mencari tinggi limas, sebenarnya kita punya segitiga nih, segitiga ini. Ini ya, segitiga yang ini tingginya, terus ke sana, terus ke sana. Nah, garis tinggi itu kan selalu tegak lurus, berarti di sini dia tegak lurus. Oke, kita keluarin dulu ya segitiganya, segitiga siku-siku T. Di sini pisahnya titik O gitu ya, berarti di sini O, terus di sini titik C. Nah, kita tahu kalau TC itu 13. Oke, sekarang kita harus cari OC-nya dulu, OC-nya. Nah,
alasnya tadi kan dia berbentuk persegi panjang. A, B, C, D. AB-nya 8, BC-nya 6. Berarti kalau kita mau cari OC, kita harus tahu dulu panjang AC-nya. AC-nya berarti AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 64 ditambah 36 itu sama dengan 100. Berarti AC sama dengan akar dari 100 itu adalah 10. Nah, AC-nya itu adalah 10. Kalau OC itu kan berarti setengahnya ya. Setengah dari AC ya. Berarti OC sama dengan 10 dibagi 2, dapatnya 5. Berarti di sini 5. Nah, yang kita cari adalah TO. TO sama dengan TO kuadrat itu kan tinggi ya. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 25. Berarti 144. TO sama dengan akar 144. Sama dengan 12 cm. Oke, jawabannya yang B. Oke, itu untuk jawaban nomor 14. Ada kemungkinan untuk dikeluarkan di soal besok ya, nomor 14. Sekarang nomor 15. Panjang sisi persegi 20 cm, maka panjang diagonalnya adalah, oke, ini ada persegi. Ini ya, persegi kan semua sisinya sama. 20 cm, berarti di sini 20, di sini 20, di sini 20. Dicari panjang diagonalnya. Panjang diagonal berarti Pak, misalnya di sini A, B, C, D gitu ya. Berarti kan yang dicari panjang BD ya. Berarti BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 20 kuadrat itu 400, berarti 400 ditambah 400. Ya toh? Sama dengan 800. Berarti BD sama dengan akar 800. Jawabannya yang C. Oke. Terus sekarang nomor 16. Nah, nomor 16 itu tidak ada di ABC ya, tidak ada di ABC. Kita cari sendiri. Oke. Panjang diagonal persegi, oke, persegi lagi. Panjang diagonalnya adalah 6 akar 2. Berapakah panjang sisi persegi tersebut? Nah, kita kan pernah belajar nih. Kalau di sini ada segitiga siku-siku sama kaki, terus di sini P, di sini P, berarti kan di sini P akar 2. Nah, sekarang kalau kebalikannya yang diketahui adalah ini. Berapakah panjang sisinya? Berarti kan tinggal ngilangin akar 2-nya. Berarti sisi persegi adalah 6 cm. Oke, cara ini kalau kalian ingat rumus yang ini itu bisa mempercepat kalian mengerjakan soal. Itu ya. Kita lanjutkan nomor 17. Oh ini. Keliling segitiga sama sisi 18 cm. Maka tinggi segitiga tersebut adalah, oke, ada segitiga sama sisi. Kelilingnya sama dengan 18 cm. Berarti berapa panjang sisinya? Sisinya berarti 18 dibagi 3 sama dengan 6 cm. Berarti di sini 6, di sini 6, di sini 6 juga gitu kan. Kalau kita mau cari tinggi, berarti kan di sini 3, di sini juga 3 gitu ya. Oke, kita keluarkan salah satu. Di sini 3, di sini 6. Berapakah tingginya? Nah, cara mencari tinggi, kemarin kan kita juga udah belajar segitiga yang gini ya. Kalau di sini P, di sini P kali 2, berarti di sini P akar 3. Gitu kan? Berarti di sini sebenarnya tinggal T sama dengan
3 akar 3. Tapi yang diminta nggak yang cara cepat, kita harus cari. Berarti kita pakai cara manual nih. T sama dengan 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 36 dikurangi 9. Berarti T kuadratnya adalah 27. Kita dapatkan T sama dengan akar 27. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan nomor 18. Panjang hipotenusa sebuah segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi 5. Oke. Di sini 5, di sini 5 ya. Berarti kalau panjang hipotenusanya misalnya kita kasih di sini H gitu. Berarti H kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. Sama dengan 50. Berarti H sama dengan akar dari 50. Jawabannya yang C gitu ya. Oke, 2 soal terakhir. Sebuah tangga dengan panjang 13 meter bersandar pada dinding. Misalnya ada dinding, di sini tangga. Ada tangga di sini ya, ada tangga. Oke, tangganya itu adalah 13 meter. Jarak kaki tangga dengan dinding berarti di sini adalah 5 meter. Tinggi dindingnya berapa? Berarti T kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 25. 144. Maka kita dapatkan T akar 144 sama dengan 12 cm. Jawabannya yang C. Oke. Sudah. Terus kita nomor terakhir, nomor 20. Oke, kita tentang arah mata angin. Kita sepakati dulu kalau ke atas itu utara, bawah itu selatan, kanan itu timur, dan kiri itu barat. Nih ya. Nah, sebuah motor melaju ke arah utara sejauh 70 kilo. Oke, bentar, dihapus dulu. Oke, kita ke arah utara sejauh 70 km, kemudian ke arah timur sejauh 40 km, terakhir ke arah selatan sejauh 100 km. Nah, yang ditanyakan jarak motor sekarang dari tempat semula. Sekarang kan dia di sini. Tempat semula di sini toh. Oke, berarti kan ditarik garis gini ya. Nah, sebenarnya ini juga bisa membentuk segitiga siku-siku di sini. Nah, di sini panjangnya adalah 40 karena dia sama yang sana. Terus panjang ini adalah 100 dikurangi 70. Hasilnya adalah 30. Oke, berarti kita dapatkan segitiga kayak gini, ini 40, ini 30, di sini siku-siku. Misalnya di sini A, di sini B gitu ya. Maka AB kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan 1600 ditambah 900. Hasilnya adalah 2500. Maka AB sama dengan akar 2500. Akar 2500 adalah 50 km. Jawabannya yang A. Oke, begitu pembelajaran untuk hari ini. Silahkan dipelajari karena ini mirip-mirip nanti buat soal ulangan harian. Ulangan harian sesuai jadwal masing-masing ya. Jadi kelas AB dan ABCD itu tidak bersamaan ulangannya. Nah, tapi sesuai jadwal pelajaran matematika masing-masing. Nanti akan diinfokan di grup WhatsApp. Oke. Nah, pesan dari Ibu, tetap patuhi protokol kesehatan agar cepat pulih, semua cepat normal lagi, bisa sekolah full lagi seperti kemarin gitu ya. Jaga kesehatan masing-masing, jangan lupa belajar. Selamat
pagi. Terima kasih.